Como é que é teu nome? Defunta aí, tua mulher tá te chifrando de baseada, rapaz. O que você falou? Hai kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini gak kalah seru dan horor pastinya. Dan memiliki alur cerita yang berbeda dari film-film lainnya. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kelebihan untuk berbicara dengan mayat. Buat kalian yang penasaran sama filmnya, so stay tune terus di UNB History, jangan skip videonya karena setiap detiknya akan bikin kalian penasaran. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya ya. Seruput kopinya, santap cemilannya, dan nikmati alur cerita filmnya. Untuk itu, subscribe channel ini dan kami akan setia menemani kegabutan kalian semua. Film ini berasal dari Brasil yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Denison Ramalho. Film ini berjudul Morto Não Fala atau bahasa Inggrisnya The Night Shifter. Buat kalian yang suka dengan film-film gore, penuh darah, ini cocok banget buat kalian. Karena 45 menit pada awal filmnya, penuh dengan organ-organ tubuh yang bertebaran. Sesuai dengan judulnya, semua permasalahan bermula dari pekerjaan di shift malam seorang pria bernama Stênio yang diperankan oleh Daniel de Oliveira. Pada awal filmnya, dibuka dengan sebuah percakapan radio polisi tentang insiden kerusuhan di stadion bola di Brasilia. Stênio adalah seorang asisten dokter yang selalu mendapatkan kerja di shift malam. Dan ia juga memiliki kelebihan yang tak masuk akal, yaitu bisa berbicara dengan mayat. Dari kerja shift malamnya ini, membuat kehidupan rumah tangganya berantakan. Karena selain jarang bermesraan sama istrinya yang bernama Odette, yang diperankan oleh Fabiola Nascimento, sering marah-marah karena ia juga pada akhirnya memiliki masalah bau badan setiap kali ia pulang ke rumah. Dan hal itu yang membuat Odette memilih keputusan untuk menduakan suaminya dengan seorang pria pemilik toko roti bernama James, yang diperankan oleh Marco Rica. Suatu hari tibalah seorang gangster, yang ketika itu ia mengenal James. Ia menceritakan pada Stênio jika setiap kali ia bekerja, istrinya mantap-mantap sama pemilik toko roti itu. Kesal mendengar apa yang dikatakan oleh sang mayat, ia kemudian berpikir untuk memanfaatkan situasi. Taulah ya, gangster di Brasil itu kayak apa. Stênio pun pergi menemui James. Dia berbicara dengan James dengan tatapan mata tajam dan bermodus membeli roti, tapi tidak membawa uang. Tapi si James justru marah-marah dan Stênio pun pergi. Malam harinya, Stênio yang seharusnya pergi bekerja, justru ia pulang kembali ke rumahnya karena ingin membuktikan bahwa istrinya telah berselingkuh. Dan benar saja, ia melihat Odette selingkuh dengan pria penjual roti itu. Stênio yang emosi kemudian memukul tembok sampai hancur. Pada pagi harinya, Stênio pun pergi mengunjungi adik dari sang mayat yang memberikan informasi bahwa istrinya telah selingkuh. Setelah bertemu dengan adik dari mayat tersebut, Stênio berkata jika kakaknya bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh James. Padahal yang sebenarnya, meninggalnya kakaknya memang karena kecelakaan. Stênio memanfaatkan situasi ini untuk membalas dendam sakit hatinya. Tanpa rasa curiga, si adik pun justru berterima kasih pada Stênio mengenai informasi tersebut. Seperti para gangster yang ada di seluruh dunia, mereka langsung membuntuti Odette dan James pada malam harinya. Ketika itu, mereka tengah keluar dari hotel. Tanpa basa-basi, geng itu pun mendekati mobil James sambil menodongkan pistol dan senjata laras panjang. Sang adik mengatakan jika James yang telah membunuh kakaknya,
Karena memang tidak ada sangkut pautnya sama sekali, James pun tidak mengerti bahkan tidak mengenal orang yang mereka sebut-sebut telah dibunuh. Karena sangat emosi, sang adik dari mayat itu pun langsung menyayatkan pisaunya ke leher James. Odette pun menangis dan berteriak jika ia tahu siapa nama orang yang telah membunuh selingkuhannya itu. Sesaat kemudian, terdengar suara sirine dan Odette pun mendapatkan tembakan di jidat dan akhirnya keduanya pun tewas. Gangster itu pun langsung kabur. Di rumah sakit, ketika Stenio akan menutup pintu mayat, pintu itu terus terbuka dengan sendirinya berulang-ulang. Karena merasa ada yang tidak beres, Stenio pun pulang ke rumah dan ia dikejutkan oleh mayat seorang pria wanita yang tergeletak di jalan. Siapa lagi kalau bukan istrinya Odette dan juga James. Stenio tidak menyangka jika istrinya juga menjadi korban pembunuhan geng itu. Padahal yang ia inginkan hanya membunuh James. Stenio mendekati mayat istrinya dan lagi-lagi Stenio mendengar jika istrinya menyuruh Stenio agar menjauhkan anak laki-lakinya dari kerumunan itu. Odette tidak ingin anaknya melihatnya mati dengan keadaan mengenaskan. Tibalah mayat Odette di ruangan Stenio. Di sana, Odette mengatakan jika Stenio sangat tega terhadap Odette karena membunuhnya dengan cara seperti itu. Stenio dengan tegas membantah jika semua yang terjadi ialah karma dari perbuatannya sendiri. Stenio kemudian melepas cincin pernikahannya dan memberikannya pada Odette sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Sembari mengenakan cincin di jarinya Odette, Stenio pun mencium kening istrinya untuk terakhir kali dan meninggalkan ruangan mayat itu. Odette pun berteriak dan berjanji akan membalas dendam pada Stenio dengan terus menerornya. Keesokan harinya, ketika Stenio mengurus mayat pria yang memberikan informasi tentang istrinya itu, ia dikejutkan dengan apa yang dikatakan oleh mayat tersebut. Ia berkata, jika seharusnya Stenio tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh para mayat. Karena sebenarnya, itu semua ialah sebuah rahasia kematian. Mayat itu pun berkata, jika Stenio harus bersiap-siap menerima akibat dari apa yang telah ia lakukan. Rasa penasaran Stenio pun semakin menjadi-jadi, tapi tak lama kemudian datang seorang membawa penutup peti kemudian menutup mayat itu tanpa kejelasan yang pastinya ingin Stenio ketahui. Setelah sampai di rumah, Stenio pun mengambil palu dan menghancurkan sofa yang telah dibeli oleh istrinya, namun menggunakan uang yang diberi oleh James. Dan sesaat kemudian, anak laki-lakinya yang bernama Edson pulang ke rumah diantarkan oleh seorang polisi karena ia terpergok mencuri di sebuah pasar. Ketika malam harinya, Stenio kembali bertugas dan ia mendapatkan ada 2 mayat setengah membusuk tergeletak di bawah pohon. Betapa terkejutnya ia ketika melihat mayat itu ialah mayat dari orang yang telah membunuh Odette dan juga James. Di sisi lain, Odette mulai meneror rumah Stenio dan membuat anak-anaknya ketakutan. Di tempat kejadian, Stenio kembali berbicara dengan kedua mayat itu dan ternyata yang membunuhnya bukanlah manusia, melainkan arwah Odette istrinya. Dan di sana ditemukan ada tulisan Chicha and Edson yang ditulis oleh Odette kemudian memasukkannya ke dalam mulut orang yang telah membunuhnya. Dengan perasaan khawatir, Stenio pun kembali ke rumah untuk mengecek keadaan anaknya. Dan sesaat kemudian, Lara anak dari James pun datang. Malam berikutnya, setelah Stenio menyelesaikan tugasnya dari membersihkan mayat-mayat korban tanah longsor, ia merasa lelah kemudian ia tertidur dalam ruangan itu. Yang mengejutkan, tiba-tiba ia terbangun dari sebuah bangkar mayat dan menemukan cincin pernikahannya. Kemudian pada malam harinya, rumah Stenio kembali mendapatkan teror dan ketika itu ialah malam pertama Lara menginap di rumah Stenio. Ia kaget melihat anak perempuan Stenio menggunakan lipstik di seluruh bibirnya dan membenturkan kepalanya.
Kemudian Lara membawanya masuk kembali ke kamarnya. Ketika keluar dari kamar, Lara kembali terkejut karena ada tulisan di atap rumahnya. Lara pun menceritakannya pada Stenio pada pagi harinya. Dan ternyata ditemukan sebuah cincin pernikahan yang Stenio berikan pada Odette. Kemudian Stenio pergi ke makam istrinya untuk menanyakan pada penjaga makam. Ia menanyakan apakah ada orang yang membongkar makam istrinya. Ketika penjaga makam menjawab jika sebaiknya Stenio melaporkannya kepada polisi. Stenio pun marah dan berpikir jika istrinya sudah memulai balas dendamnya. Stenio kemudian membongkar makam istrinya dengan tujuan ia ingin berbicara dengan mayat istrinya itu. Dan ketika istrinya berkata ia harus membunuh orang yang ada di hadapannya, ia kaget begitu membuka penutup mayatnya. Ternyata yang di hadapannya ialah Lara. Saat Stenio kaget dan berdiri, rupanya arwah istrinya telah melayang di atasnya. Stenio pun terjatuh dan terkubur. Namun Stenio bisa keluar dari kuburan itu. Kemudian, Stenio pun dibawa ke rumah sakit, dan setelah sampai di rumah, ia merasa mendengar suara istrinya. Stenio mengecek keadaan sekelilingnya, dan ternyata dia melihat istrinya tengah berada dalam kamar anak-anaknya. Stenio mengejar Odette, namun ia dihalangi oleh benang-benang merah, dan Stenio tetap nekat memasuki kamar anak-anak dengan melewati benang merah itu. Ketika ia sampai di kamar, mereka kaget melihat ayahnya penuh dengan luka sayatan. Stenio pun kembali dihantui oleh arwah istrinya di tempat kerja. Arwah istrinya pun berkata jika ia ingin berhenti menerornya dan juga anak-anaknya jika Stenio mau membunuh Lara. Karena menurut istrinya, si Lara ini telah menggantikan posisinya. Namun Stenio menolak dan sesampainya di rumah, ia menceritakannya pada Lara. Lara pun menjawab jika ia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ia hanya percaya pada Tuhan. Sesaat kemudian, Lara mendapat telepon dari rumah sakit dan mendapat kabar jika ibunya yang sakit-sakitan baru saja meninggal dunia. Stenio dan Lara pergi ke rumah sakit dan lagi-lagi Stenio yang memiliki kemampuan berbicara pada mayat, ia mendengarkan ibunya Lara agar Stenio menjauhi Lara. Karena menurut sang ibu, Lara berada dalam bahaya. Karena ibunya Lara tahu jika istrinya Stenio akan membalas dendam padanya. Dan Stenio pun bertanya pada mayat ibunya itu, apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan teror istrinya? Ia kemudian disuruh untuk membuang semua barang-barang milik Odette. Dan langsung saja, Stenio pulang ke rumahnya dan langsung membuang dan juga membakar semua barang-barang milik istrinya. Hari berikutnya, Stenio kembali bekerja seperti biasa. Kemudian, ia mendapat telepon dari Lara untuk menyuruhnya cepat pulang. Karena takut terjadi apa-apa, Stenio pun pulang. Setelah sampai di rumah, Stenio melihat Lara tengah menonton film mantap-mantap. Kemudian Lara mendekati Stenio dan mengajaknya masuk kamar untuk skidi papap. Stenio yang merasa aneh akan hal itu karena dari awal Stenio tahu jika Lara ialah anak baik-baik. Dan benar saja, saat di dalam kamar ternyata Lara membawa sebuah pisau dan menodongkan ke arah Stenio. Namun Stenio berhasil menghindar. Karena tahu jika Lara telah dirasuki oleh arwah istrinya, kemudian ia mencari anak-anaknya dan mereka bersembunyi di ruangan bawah tanah. Namun persembunyiannya itu diketahui oleh Lara. Lara pun bisa masuk ke ruangan itu dan terjadilah baku hantam. Ketika di tengah-tengah baku hantam terjadi, Stenio melihat cincin istrinya berada di jari Lara. Stenio terus mencoba melepaskan cincin itu dari tangan Lara dan kemudian berhasil. Lara kemudian tersadar dan merasa kaget dengan apa yang terjadi. Kemudian Stenio menjelaskan jika ia kerasukan arwah Odette. Kemudian di balik luar jendela terlihat wajah seram istrinya
yang menginginkan Lara untuk mati. Namun jika Stenio tidak ingin hal itu terjadi, maka Stenio-lah yang harus ikut istrinya. Pada akhirnya, Stenio membuat keputusan dia yang akan mengikuti istrinya pergi. Namun sebelum pergi, ia meminta maaf pada Lara dan mengatakan jika ia yang telah menyuruh orang untuk membunuh ayahnya. Ketika di tengah perjalanan, ternyata Stenio melihat arwah-arwah orang yang berkaitan dengan semua itu, termasuk Odette dan juga James. Nah, itu tadi alur cerita The Night Shifter yang menurutku endingnya kurang, dikarenakan kita tidak tahu kemana istri dan para arwah itu membawa Stenio pergi. Mungkinkah ia dibunuh terlebih dahulu sebelum ke neraka? Jika ada alur cerita yang kurang cocok menurut kalian, kami mohon maaf. Dan jika kalian yang mempunyai review film yang ingin kalian ketahui, silakan tinggalkan komen kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur film menarik berikutnya.